jujur. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik bintang calon fasilitator daerah dengan tema 7 jurus BK hebat. Mari kita sama-sama menundukkan kepala seraya memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Pencipta langit dan Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan dibuka oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus bimbingan konseling hebat. Bapak Ibu guru hebat, peran BK di sekolah ini sangatlah vital dan tidak hanya untuk mengatasi masalah. Dan atas nama kepala sekolah, saya membuka kegiatan berbagi praktik baik bimbingan konseling saat ini. Secara resmi. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah memberikan arahan serta berkenan membuka kegiatan berbagi praktik baik di Sabang gratis. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk hadir bersama saya di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik. Oke. Pada hari ini saya memang dijadwalkan untuk melaksanakan kegiatan ini dan dimonef langsung oleh rekan kita dari BGBK. Oke, tanpa memperpanjang kata, tadi sudah disinggung oleh Ibu Asep bahwa saya akan melaksanakan kegiatan ini, menjelaskan sedikit tentang peran saya sebagai seorang guru BK di lingkungan pendidikan SMP Negeri 3 Kota Kupang. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit bahwa saya dipilih untuk mewakili SMP Negeri 3 untuk mengikuti kegiatan pelatihan calon fasilitator daerah guru BK yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara, materi 7 jurus BK hebat. Nah, disclaimer dulu nih Bapak Ibu guru, saya berdiri di depan bukan karena saya lebih mampu dari Bapak Ibu guru atau lebih bisa dari Bapak Ibu guru, tapi saya juga dalam proses belajar. Kenapa saya melakukan penindasan tidak hanya kepada guru BK? Nah, yang pertama, materi yang saya pelajari ini 7 jurus BK hebat ini sebenarnya bersinggungan langsung juga dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran lain. Dasar hukumnya itu adalah sekarang peraturan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 itu tuh mewajibkan untuk pemenuhan jam, bahwa setiap Bapak Ibu guru itu tuh menjadi guru pembimbing dan kemudian disebut guru wali. Nah, tugas guru wali itu tuh selain menjadi memberikan pendampingan akademik, Bapak Ibu guru juga diwajibkan untuk melakukan pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Nah, itu kami guru BK yang dilibatkan itu dari berbagai macam daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur menggunakan metode ARKA. Nah, metode ARKA ini apa Bapak Ibu guru? Itu meliputi 4 tahapan. Ini semacam 4 tahapan pembelajaran yang kita biasa gunakan dalam kelas, tapi ini dibagi memang. Jadi pada tahapan pertama kami melakukan kegiatan aktivitas. Nah, pada tahapan aktivitas yang kami lakukan itu kami bisa membaca cerpen, menonton podcast, atau kalau tidak mengungkapkan pengalaman masa lalu yang melibatkan indera dan respon. Jadi kami menjadi peserta didik juga waktu kegiatan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu refleksi itu biasanya adanya di bagian akhir. Nah, metode
DAK ini digunakan. Refleksi itu ada di tahapan kedua. Nah, apa ini refleksi? Refleksi berdasarkan pengalaman yang kita ungkapkan pada tahap aktivitas. Nah, refleksi ini yang menjembatani kami untuk masuk pada konseptualisasi. Nah, di konseptualisasi ini kami belajar tentang konsep. Ini namanya 7 jurus, berarti ada 7 jurus. Oke, kita masuk ke jurus yang pertama, kenali potensi. Nah, jurus kedua, kelola emosi. Nah, kelola emosi ini saya rasa sangat bersinggungan dengan kita. Pembelajaran mendalam ini menekankan pada menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Nah, selanjutnya tumbuhkan resiliensi. Mungkin dari Bapak Ibu guru masih ada sebagian yang asing dengan kata resiliensi. Jadi resiliensi ini merupakan suatu kemampuan untuk bertahan atau mengatasi suatu permasalahan atau adaptasi yang salah atau pengalaman traumatis serta membangun kebiasaan baik. Saya lanjut saja ke jurus kelima, jalin koneksi. Nah, dalam jalin koneksi ini capaian yang ingin dicapai yaitu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati untuk mendukung siswa sesuai dengan kebutuhan psikososial. Dan materi yang jurus ke-6, bangun kolaborasi. Pada jurus ke-6 ini kami diajarkan untuk guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu menata situasi. Dalam materi ini capaiannya itu untuk mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Saya rasa ini cita-cita visi misi dari setiap sekolah, bahwa sekolah ingin menciptakan suatu iklim yang aman dan nyaman yang menggembirakan sesuai dengan pendekatan deep learning tadi itu prinsip pembelajaran yang berkesadaran, menggembirakan. Nah, setelah saya mempelajari materi ini di kegiatan secara sinkronus, asinkronus, kemudian saya diwajibkan untuk melakukan on-job learning. Saya mengimbaskan kepada siswa-siswi. Jadi kami, guru BK yang diikut sertakan itu masing-masing memilih 2 jurus yang relate dengan keadaan sekolah. Bukan berarti jurus lain itu tidak digunakan, tapi dalam kegiatan on-job learning ini diwajibkan. Selanjutnya, saya memilih jurus pertama untuk diimbaskan adalah kenali potensi. Karena yang harus kita pahami bahwa menggunakan tes gaya belajar, yang harus kita pahami dari gaya belajar ini, dia bersifat dinamis, dia tidak statis. Hari ini mungkin si A ini dia mungkin pola belajarnya itu kinestetik, tapi 3-4 bulan ke depan dia mungkin berubah menjadi visual atau auditoria. Jadi saya menggunakan jurus BK yang pertama, jurus BK hebat yang pertama ini pada siswa-siswi untuk mengetes gaya belajar, serta dari hasil tes tersebut saya menyusun RPL atau yang kita sebut modul gaya belajar. Jadi ini contohnya. Nah, ini contoh hasil interpretasi dari gaya belajar. Jurus kedua, tumbuhkan resiliensi. Kenapa saya pakai jurus ini? Karena sehari-harinya saya sebagai guru bimbingan konseling, saya mendapati banyak persoalan yang saya rasa anak-anak di sini dengan latar belakang pendidikan keluarga, kondisi ekonomi keluarga, kondisi sosial lingkungan belajar di sini sangat-sangat amat menentukan karakter siswa. Nah, siswa di sini datang dengan berbagai macam persoalan, bukan hanya persoalan pribadi, bahkan memikul persoalan keluarga. Saya menggunakan materi ini layanan klasikal, layanan resiliensi di kelas. Dan ini saya rasa bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu guru. Sekian dari materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika selama menyampaikan ada bahasa yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu guru, ada salah kata, ada informasi yang mungkin tidak sesuai dengan Bapak Ibu pelajari selama ini. Saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Bersama fasilitator kita ya pada hari ini. Untuk itu ruang tanya jawab kami buka. Ucapkan terima kasih pertanyaan yang diberikan. Lalu yang kedua, sangat antusias dan apresiasi untuk Ibu Maria ini, luar biasa dia membawakan materi ini. Kira-kira langkah apa yang Ibu Guru buat sehingga bisa mengenali siswa kita di sekolah ini secara masak? Langkah-langkah yang dibuat. Bapak, langkah apa yang kita buat, yang kami buat untuk mengenali potensi anak? Saya rasa yang ini kita semua buat, bukan hanya guru BK. Karena saat membuat penyusun perangkat ajar, kita butuh informasi dasar. Nah, salah satunya itu potensi anak, mengenali potensi. Nah, potensi tadi juga saya jelaskan bahwa dalam kegiatan jurus pertama yang saya imbaskan ke anak-anak itu, saya membuat membuat tes gaya belajar. Nah, dari informasi dari tes tersebut saya mendata, oh setiap siswa ini dalam kelas, oh si A ini kinestetik, oh si B ini auditori. Nah, mungkin itu juga menjadi catatan untuk hambatan-hambatan ke depan dalam artian informasi bagi kami guru BK. Nah, di sisi lain, hal ini juga bermanfaat bagi guru mata pelajaran. Dan bagaimana informasi mengenai potensi hambatan-hambatan belajar itu menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat ajar dan mengeksekusinya di dalam kelas. Seperti saya tertarik dengan jurus 2 dan 3, dan ini saya sudah mencoba praktek di kelas tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Saya mulai dari waktu itu saya agak terbalik. Jadi resiliensi itu saya bangun melalui kebiasaan positif yang ada di rumah, walaupun itu dilakukan hal yang paling kecil. Presentasinya sangat luar biasa ya. Kalau dari saya ada hal yang baru menurut saya dan tertarik di situ dari 7 jurus bimbingan konseling hebat. Saya tertarik di pendekatan ARKA. Apakah pendekatan ARKA itu nanti bisa diterapkan nggak di dalam mata pelajaran yang kami ampuh? Ini saja. Terima kasih. Terima kasih. Metode ARKA ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru karena metode ini saya rasa juga relate dengan keadaan kelas sehari-hari. Jadi diawali dengan aktivitas, dilanjutkan dengan refleksi, kemudian masuk pada konsep, dan terakhir aplikasi. Karena sebenarnya ARKA ini semacam langkah tahapan pembelajaran dalam kelas. Jadi saya rasa bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam kesehariannya di dalam kelas. Sekian. Ibu Maria, saya beruntung karena saya sampai Ibu baru menyampaikan ini ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kemudian ada yang ingin saya konfirmasi Ibu Maria. Jadi dari penyampaian Ibu itu adalah kondisi idealnya, itu akan seperti apa? Dan bersyukur kalau Ibu sudah menerapkan 2, yaitu kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Ya, dari 2 jurus yang sudah Ibu terapkan selama OJL ini, menurut Ibu apa tantangan terbesar yang Ibu alami? Dan apakah hasilnya sudah terlihat dari menerapkan 2 jurus ini? Gitu. Mungkin itu saya mau dengar pengalaman Ibu Maria karena ini berbagi praktik baik ya, jadi Ibu juga boleh sampaikan kepada kami hasilnya seperti apa. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah tantangan. Tentu kami sebagai saya pribadi sebagai seorang guru BK itu punya tantangan. Karena apa? Kebanyakan Bapak Ibu guru atau orang awam lah yang tidak tahu tentang BK yang menganggap bahwa kami guru BK itu hanya melaksanakan fungsi pengentasan tanpa tahu kami menjalankan fungsi-fungsi lain di luar itu. Ya, ada fungsi preventif, pencegahan, dan pemahaman. Nah, yang menjadi tantangan saya ketika melaksanakan OJL itu adalah jam pelajaran. Kami guru BK hanya ada di dalam ruang BK dan berkesempatan ada di dalam kelas ketika mengalami jam kosong, siswa mengalami jam kosong. Jadi hambatan
melaksanakan OJL itu salah satunya itu saya berbenturan dengan guru mata pelajaran. Dalam hal ini saya melihat ada peluang di mana baru saya bisa memberikan layanan seperti itu. Dan kemudian untuk jurus pertama, karena yang saya gunakan itu adalah menggunakan tes, jadi keterbatasan siswa-siswi dalam untuk akses internet dan handphone genggam, karena itu menggunakan HP. Jadi tidak semua diisi di sekolah, tapi dilanjutkan di rumah menggunakan HP orang tua atau HP kakak atau HP teman. Hambatan sejauh melaksanakan OJL sejauh ini yang saya hadapi seperti itu, karena keterbatasan jam serta daya siswa, dalam hal ini kemampuan siswa untuk menggunakan HP, memiliki HP seperti itu. Hasil yang saya peroleh dalam melaksanakan OJL ini, saya berkoordinasi dengan untuk mengatasi jalan keluar. Saya berkoordinasi dengan beberapa Bapak Ibu guru untuk mendapatkan jam layanan BK dengan meminjam jam. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang mengajarnya 3 jam, saya pinjam 1 jam untuk melaksanakan layanan. Jadi harus disiasati sebaik mungkin agar layanan yang saya jalankan itu terlaksana dengan baik dan tujuan layanan itu terlaksana. Seperti itu. Terima kasih teristimewa untuk Ibu Maria Tugas sebagai fasilitator yang telah berbagi praktik baik yang luar biasa ya Ibu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian seluruh rangkaian acara berbagi praktik baik BIMTEK calon fasilitator daerah telah terlaksana dengan baik. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, mungkin saya hanya membacakan jurus 1 yaitu kenali potensi, jurus kedua kelola emosi, jurus 3 tumbuhkan resiliensi, jurus 4 jaga konsistensi, jurus 5 jalin koneksi, jurus 6 bangun kolaborasi, dan jurus 7 menata situasi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat sekalian, juga Ibu dari BGTK, Ibu. Kami mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga dengan kegiatan ini dapat menjadikan kemajuan di sekolah kita pada khususnya dan pendidikan di Kota Kupang pada umumnya. Baik, kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.